Halo semua, saya Najamudin, balik lagi di video series Open Journal System. Sebelumnya sudah berhasil kita install tema ya, baik dari cara uh, dari plugin galeri atau kita upload manual. Nah di video sebelumnya ini sudah saya rekap juga langkah-langkahnya, upload install plugin dari tema dari plugin, terus upload manual. Nah ini ya teman-teman bisa uh, melihat rekapnya di sini. Nah, selanjutnya di series ke-9, ini kita coba setting tema UJS-nya. Kemudian ada perbaikan translate karena tema yang kita install ini baru support di 3.3. Jadi kita harus uh, melakukan penyesuaian agar tema ini juga jalan di 3.4. Upload logo nanti dan sekaligus custom CSS. Ya. Nah, ini website sebelumnya. Kita sudah sampai settingan ini ya, hijau. Backgroundnya. Terus kalau kita lihat sebelumnya masih seperti ini, tinggal kita refresh. Nah ini tema manuskrip ya, banyak sekali jurnal-jurnal di Indonesia itu menggunakan tampilan ini karena memang tampilannya selain lebih rapi dan lebih ringan juga mudah dikustomisasi. Nah yang perlu kita setting dulu di sini, kita bisa atur warnanya ya, teman-teman bisa atur warna dasarnya untuk headernya, kemudian ini untuk labelnya atau teksnya, teks yang ada link-linknya. Namun di sini bisa kita lihat ya, jadi dia translate dari tema ini tidak muncul. Jadi kalau perbedaan di 3.3 ke 3.4 itu di bagian plugin translate-nya. Nah, teman-teman harus modifikasi manual ini. Mungkin cara ini tidak berlaku nanti kalau sudah ada update dari plugin manuskripnya sendiri. Nah, sementara untuk solusi cepatnya, kita masuk ke server ya. Jadi harus login ke server. Sini login dulu ke hosting yang kita install guestnya. Nah, kemarin saya installnya di sini, terus kita masuk ke public HTML. Nah, di public HTML ini langsung ke penjurnal sistem ya. Kalau teman-teman tidak ada di root hostingnya, mungkin dia nyimpannya di domain ini ya. Jadi tergantung struktur hosting kita. MiJournal, terus public HTML. Nah, isinya sama. Public HTML. Nah, isinya sama ya. Di sini ini adalah project Open Journal System kita yang sudah kita install. Nah, jadi ke folder Open Journal Systemnya. Terus teman-teman pindah atau edit pindah ke ini aja ya, pindah ke folder plugin dulu, terus cari themes. Nah ini, terus cari tema kita. Nah ini tema default manuskripnya di sini ya, yang kita download dan kita upload di video sebelumnya. Jadi default manuskrip. Nah, jadi pindah ke folder plugin, themes, nama temanya, terus pindah ke folder lokal untuk translate. Nah ini untuk translate di sini teman-teman. Nah di sini kalau kita cek, ini ada berbagai macam translate untuk template ini. Nah di Open Journal System 3.3 ke bawah itu foldernya harus dengan format gini ya. Misalkan NAS, ini untuk bahasa Inggris.
dia n_us. Nah, kalau di kita coba ls ya. Kita coba cek plugin yang lain. Pindah dulu. Kita pindah ke tema sebelumnya ya. Nah, misalkan ke plugin yang default. Terus lokal. Nah, kalau di default itu n-nya tadi foldernya cuma n. Ya, nggak pakai _us. Nah, jadi ini kayaknya perbedaan di sisi translate di plugin. Jadi kita harus merubah juga ya. Karena template ini masih bisa kita install, cuman translate-nya aja yang tidak jalan. Jadi kita rubah foldernya ya teman-teman. Nah, merubahnya ya pakai perintah standar dari Linux karena hostnya pakai Linux. Jadi langsung saya move aja ya, move n_us ke n. Nah, seperti ini. Bahasa-bahasa yang lain sama ya. ID di sini nggak ada ya. Nanti kalau misalkan ID perlu ID, jadi langsung kita copy aja. Jadi ID. Nah, walaupun nanti ID-nya jadinya bahasa Inggrisnya, tinggal kita rubah, kita sesuaikan. Nah, setelah kita rubah, coba kita refresh lagi. Kita refresh ini ya. Nah, sekarang translatannya ini sudah jalan. Nah, ini begitu ya teman-teman. Jadi template yang tadi sudah kita sesuaikan. Nah, tinggal nanti merubah bahasa Inggris yang bahasa Indonesia ya untuk ID. Coba kita di sini ada folder ID, kemudian local.po. Coba. Nah, jadi teman-teman tinggal merubah ini ya. Ini saya rubah untuk message yang ini tadi, manuscript default field times, misalkan gini ya. Ini saya ganti jadi tema field default. Sebelumnya kan default child time. Nah, kita ganti gini ya. Jadi ada bahasa Indonesianya. Nah, ini perlu dirubah semuanya. Semua ini ya, semua message ID-nya dengan message string-nya. Jadi kita rubah message string-nya aja. Kalau ID-nya ini nggak perlu dirubah. Jadi teman-teman kalau nemu untuk tema manuskrip ini ternyata ada yang muncul pagar-pagar plugin .default manuscript.name-nya, kemudian pagar-pagar lagi. Nah, kita tinggal buatkan message ID-nya sesuai yang tadi. Jadi kita buat message ID, kemudian message string-nya di sini di bawahnya. Serah ya, bebas di bawah atau di atas. Yang jelas urutan yang ini setelah message ID-nya apa, maka stringnya yang di bawah ini yang akan muncul di sistem penjurnal sistem kita. Oke, setelah kita rubah, jangan lupa disimpan. Nah, coba kita tes ya. Ini kan default child times. Sekarang kita rubah bahasanya ke bahasa Indonesia. Nah, tema child default. Jadi untuk mengatur translate di Open Journal System seperti ini ya. Kalau ada translate yang miss atau mau kita rubah. Nah, sudah kita atur warna, kemudian translate-nya sudah kita perbaiki.
Ini warna, kemudian ini translate-nya, kemudian ini settingannya ya, teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian kita coba upload logo. Nah, kita coba upload logo. Ini saya balikan lagi ke bahasa Inggris. Nah, kita ke upload logo itu ke menu setup. Kemudian kita upload logo itu di bagian atas ini ya teman-teman ya. Ini logo, ini thumbnail, ini homepage. Nah, kita upload satu aja logo. Logo ini tergantung bahasa yang kita setting. Jadi kalau misalkan di sini pengunjung milih bahasa Inggris, misalkan English ya, kita upload logonya, tampilannya seperti ini. Pakai logo ini, namanya misalkan Mi Friends. Kemudian untuk logo ketika pengunjung bahasa Indonesia sama aja ya logonya ya. Jadi kalau teman-teman misalkan logonya beda antara pengunjung yang menggunakan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, bisa disesuaikan juga ya. Nah seperti ini ya kan. Nah seperti ini. Yang lainnya bisa diatur, thumbnail dan lain sebagainya. Putarannya juga bisa diatur. Oke, ini dulu kita logonya dulu. Jangan lupa klik tombol save. Oke, kita coba lihat perubahannya ya teman-teman ya. Sini. Nah sekarang sudah ada logonya. Nah jadi teman-teman bisa upload logonya di sini. Nah, logonya di dashboard admin jurnal nanti muncul di sini ya teman-teman. Oke sudah, jadi tadi sudah kita setting untuk temanya, kemudian sudah kita tambahkan translate, perbaiki translate temanya, kita tambahkan logo. Terakhir di series ini adalah custom CSS. Nah, custom CSS ini tambahan buat teman-teman yang mau memodifikasi temanya di luar dari settingan yang bisa kita setting di interface dashboard tadi. Jadi ini perlu sedikit pengetahuan CSS ya teman-teman ya. Misalkan saya mau merubah bagian ini, logonya agak diperbesar sedikit misalkan ya. Nah caranya, ini mungkin agak sedikit perlu penyesuaian ya. Jadi di sini, ini bagian logonya. Nah, saya mau logonya itu sekitaran segini lebarnya. Nah, seperti ini. Ini ya, tapi ini tidak permanen. Kalau kita refresh, nah dia balik kecil lagi. Jadi kita perlu custom CSS. Tadi sudah kita tahu namanya. Saya sudah buatkan di sini. Jadi kita sudah setting ya. Nah, saya sudah buatkan custom CSS-nya untuk logo ini. Sama nambahkan sedikit background di sini ya. Jadi nah, saya sudah buat style ini. Style untuk logo tadi. Nah, di sini saya tambahkan settingan font size-nya, kemudian background URL-nya. Terus saya juga tambahkan logo PKP-nya ini, setting plot. Jadi kalau ada di sini teks, dia nggak di bawah tapi sejajar. Terus
image tadi saya perbesar jadi 150. Nah ini yang kita upload ke custom CSS di Journal System. Oke, ini sudah kita buat. Nah, kita balik ke dashboard. Di jurnal, nah kita nyetingnya di bagian advance. Di ke menu advance. Nah, di sini ada jurnal style sheet. Kita upload file yang tadi ya. Jurnal. Terus kita save. Klik tombol save. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, sekarang jurnalnya sudah, logonya sudah besar, dan ada backgroundnya. Untuk background ini kita upload dulu ke JS-nya, terus nanti di CSS tadi kita panggil lagi. Oke, jadi ini sudah lengkap ya teman-teman ya. Kita sudah menambahkan, menyeting template tadi, menyeting translate, kemudian logo, dan custom CSS. Nah, custom CSS ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan style kita ya, mau seperti apa jurnalnya. Oke. Tadi series kali ini, nanti akan kita lanjutkan di series berikutnya untuk berbagai macam setup tambahan di penjurnal sistem kita. Sekian.